Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nada Amelia Farisma, NPM 2011-08-0003 dari kelas BKPIC. Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan studi kasus BK anak remaja yang diampu oleh Bunda Eka Putri Ramadhani, MGZ. Di sini materi yang saya sampaikan yaitu tentang studi kasus pada anak usia pubertas. Berikut pemaparan materinya. A. Latar belakang. Rentang usia remaja adalah 10-21 tahun. Menurut beberapa ahli, fase remaja adalah fase peralihan dari fase anak-anak menuju fase dewasa. Karakteristik yang bisa dilihat adalah adanya banyak perubahan yang terjadi pada diri, perubahan fisik maupun psikis. Perubahan fisik yang dapat dilihat adalah perubahan pada karakteristik seksual seperti pembesaran buah dada, perkembangan pinggang untuk anak perempuan, sedangkan laki-laki tumbuhnya kumis, jenggot, dan suara membesar. Pada fase pencapaian ini, identitas diri sangat menonjol, pemikiran semakin logis, abstrak, dan idealistis. Baik, selanjutnya yang B, yaitu pengertian kasus yang dibahas. Pubertas adalah proses di mana seseorang anak berkembang menjadi orang dewasa yang matang secara seksual. Masa remaja adalah periode yang digambarkan sebagai naiknya emosional. Pubertas dimulai dengan peningkatan produksi hormon yang mengarah pada pubertas neurobiologis yang menghasilkan perubahan fisik dan psikologis. Perubahan hormon memiliki efek langsung pada perkembangan, pertumbuhan dan fungsi otak, tulang, kulit, dan organ seks. Perubahan emosional selama pubertas pada anak laki-laki dan perempuan. Anak perempuan mencapai usia puber sekitar 10 atau 11 tahun, sementara laki-laki mencapai sekitar 11 atau 12 tahun. Sementara perubahan biologis atau tumbuh pada pria dan wanita berbeda, namun perubahan emosional dan kognitif kurang lebihnya sama. Perubahan-perubahan ini juga menimbulkan perubahan suasana hati yang dialami remaja laki-laki dan perempuan. Anak-anak juga memiliki banyak pertanyaan dan keraguan tentang siapa mereka dan yang mereka alami. Berkat hormon aktif yang dikendalikan tubuh dan emosi mereka, berikut adalah daftar perubahan emosional yang kemungkinan akan dialami anak selama masa pubertas. Yang pertama yaitu perubahan yang terjadi karena perubahan fisik. Yang kedua, perubahan suasana hati sampai lonjakan emosional, serangan menangis, dan agresi. Yang terakhir ada krisis identitas. Selanjutnya yang C ada tujuan identifikasi kasus. Langkah-langkah yang dilakukan pada tahap identifikasi masalah yaitu peneliti dapat mengenal kasus atau masalah serta gejala-gejala yang nampak pada remaja yang mengalami perubahan emosional. Dari dampak pubertas dengan mengamati karakteristiknya dan memahami apa yang dialami remaja selama periode itu dan bagaimana Anda dapat membantu serta menggunakan teknik observasi dengan alat pengumpulan data panduan observasi. Selanjutnya ada yang D, sasaran studi kasus. Sasaran studi kasus adalah individu yang menunjukkan gejala atau masalah perubahan emosional yang serius, sehingga memerlukan bantuan yang serius pula, yang biasanya dipilih menjadi sasaran bagi suatu studi kasus adalah remaja yang memiliki perubahan emosional, krisis identitas, dan membutuhkan bantuan untuk menyesuaikan diri dengan lebih baik. Yang selanjutnya ada E, metode dan alat pengumpulan data. Data yang digunakan dalam penelitian ini diuraikan dalam metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif. Dengan bentuk penelitian ini adalah studi kasus. Subjek dalam kasus peneliti ini adalah remaja atau siswa di SMA Negeri 1 Kota Bumi yang memiliki kasus siswa memiliki perilaku perubahan emosional, dampak dari masa pubertas pada usia remaja. Selanjutnya ada bab pelaksanaan. Yang pertama ada A, analisis. MN siswa kelas 11 dengan ciri-ciri mudah marah seperti berteriak dan sering memukul temannya. Hal itu dilakukan oleh ia jika perilaku subjek kasus ditegur oleh temannya. Perilaku perubahan emosional atau mudah marah yang dialami oleh MN disebabkan oleh berbagai hal. MN sering mudah tersinggung dan marah jika mendapatkan tanggapan dari orang lain mengenai dirinya. MN termasuk anak yang egosentris. Faktor eksternal yang menyebabkan MN mudah marah yaitu faktor keluarga dan di sekolah yang bisa menyebabkan MN bisa marah jika bergurau mengenai masalah pribadi dan harga diri, apalagi jika dia mencakup
orang tua. Hal yang pertama-tama dilakukan yaitu wawancara dengan guru mata pelajaran, wali kelas, dan teman sekelasnya. Berdasarkan dari wawancara tersebut mengatakan bahwa MN mulai ada perubahan perilaku seperti saat berkomunikasi setelah dilakukan wawancara dengan guru BK-nya. Selama beberapa seksi, akhirnya ia menunjukkan perubahan perilaku menjadi tidak sibuk dengan kegiatan sendiri dan tidak mengganggu temannya saat proses belajar mengajar. Wawancara dengan wali kelas berdasarkan wali kelas MN mengatakan bahwa MN sudah mulai mengalami perubahan perilaku seperti tidak bersikap kasar kepada temannya dan dapat berkonsentrasi saat proses belajar mengajar. Wawancara dengan teman sebayanya mengatakan bahwa MN mulai menunjukkan adanya perubahan pula. Hal ini dapat dilihat dengan perilaku MN yang menghindar ketika diganggu oleh temannya agar tidak terjadi pertengkaran. Dan MN mengatakan bahwa dirinya sudah bisa menerima, sedikit demi sedikit sudah bisa menerima nasihat dari orang lain, orang tua, guru-guru, dan meninggalkan perilaku yang dapat merusak hubungannya dengan orang lain. Yang B ada diagnosis. Diagnosis merupakan langkah penetapan masalah yang dialami oleh subjek kasus berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara yang diperoleh dari hasil identifikasi sebelumnya. Maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi faktor penyebab subjek kasus memiliki sikap perubahan emosional dan mudah marah dampak dari faktor pubertas pada remaja adalah: yang pertama, ada faktor internal, faktor yang berasal dari dalam diri subjek kasus, yaitu ini MN, memiliki sikap mudah tersinggung jika diganggu oleh teman-temannya. Terlebih jika diejek, MN langsung meresponnya dengan kemarahan. MN memiliki sifat mudah marah yang meledak-ledak. Apabila mendengar celotehan atau omelan yang ditunjukkan kepadanya, kejadian tersebut biasanya terjadi di rumah. Apabila MN melakukan kesalahan yang dianggap orang tuanya kesalahan yang fatal, maka ibunya langsung memarahinya. Dan MN merasa tidak terima, langsung membalas celotehan ibunya dengan kata-kata pembelaannya. Yang kedua ada faktor eksternal. Faktor yang berasal dari luar diri. Pada dasarnya anak-anak memang suka meniru perilaku orang yang lebih tua darinya. Ketika anak melihat ada orang yang lebih tua darinya, contoh orang tua mereka sendiri, marah-marah, pada akhirnya anak pun berpikir bahwa tindakan tersebut adalah hal yang wajar. Dan ia mengungkapkan sikap marah itu agar keinginannya bisa dituruti atau menarik perhatian orang lain. Selanjutnya ada prognosis. Setelah mengetahui faktor-faktor penyebab, maka direncanakanlah alternatif bantuan yang akan diberikan kepada subjek kasus secara bertahap dan berlanjut untuk mengatasi masalah sikap mudah marah dan perubahan emosional dampak dari masa pubertas saat remaja. Untuk mengatasi masalah subjek kasus, peneliti menggunakan pendekatan model konseling rasional emotif terapi atau RET dan behavioral, di mana pada model konseling rasional emotif terapi atau RET, peneliti menggunakan teknik konfrontasi dan pada model konseling behavioral digunakan teknik-teknik asertif terdapat subjek kasus. Selanjutnya yang D adalah treatment. Setelah peneliti merencanakan bentuk alternatif bantuan yang akan diberikan oleh subjek kasus, maka dilaksanakanlah alternatif bantuan tersebut dengan tindakan sebagai berikut. Yang pertama, langkah yang harus disiapkan oleh subjek kasus hanyalah menyiapkan diri dan mentalnya sesiap mungkin. Sebelum teknik dilaksanakan, peneliti bertanya terlebih dahulu kepada subjek kasus tentang hal apa yang membuatnya mudah marah jika berada di lingkungan sekolah atau di dalam kelasnya. Dan yang terakhir adalah follow up atau pemberian bantuan. Dari hasil evaluasi untuk diperoleh hasil yang optimal, maka dilakukan tindakan yaitu bekerja sama dengan masing-masing pihak yang terkait dengan individu untuk tetap mempertahankan perubahan yang sudah subjek kasus didapatkan, yaitu MN dapat terus berusaha dan mempunyai motivasi yang kuat untuk berubah sehingga berpikir sebelum bertindak, meminta bantuan kepada orang yang dapat dipercaya dan meningkatkan ibadah, bekerja sama dengan wali kelas guna untuk memonitor perkembangan dan perubahan-perubahan pada diri subjek kasus agar tetap bertahan, serta memberikan kesempatan kepada subjek kasus untuk mengeksplorasi
kemampuan, minat, dan bakat yang ia miliki, bekerja sama dengan guru mata pelajaran untuk melihat perkembangan dan perubahan-perubahan yang ada pada diri subjek kasus agar tetap terpelihara ke kondisi yang positif. Selain itu, melibatkan subjek kasus dalam diskusi kelompok yang lebih terlaksana dengan sering agar subjek kasus bisa dapat lebih aktif dalam mengemukakan pendapat yang ada di pikirannya supaya subjek kasus bisa lebih aktif lagi di kelas, bekerja sama dengan orang tua agar orang tua dapat memantau perubahan dan perkembangan anaknya dengan memberikan pujian dan hadiah pada diri anak supaya perubahan agar tetap bertahan dan selalu senantiasa memberikan dukungan berbagai hal kepadanya agar tetap semangat. Sekian laporan studi kasus pada anak usia pubertas yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.